Dari tadi gue cariin, kan udah selesai kelas. Lo ngapain di sini sendirian? Lagi cari suasana aja sih, gak apa kok, aman. Lo ngomong gak apa-apa udah 3 kali ya minggu ini. Tapi gue ngeliat muka lo kayak banyak beban pikiran banget sih. Iya nih juga, gue ngerasa kayak bingung. Terus habis itu kalau ngeliat orang lain kayak, kok orang-orang tuh tahu ya mau kemana gitu. Sedangkan gue kayak habis bangun pagi, terus habis itu nunggu malam. Cuman ini dari tadi nih kayak scroll IG, terus X dan lain sebagainya. Tapi kayak tetep aja ngeliat kayak orang lain tuh kayak, gue ngerasa kayak ketinggalan gitu loh. Kenapa lo gak cerita aja ke gue gitu misalnya, atau siapapun yang lo percaya? Cerita, gue nggak biasa cerita nih, soalnya kayak dibilang takut bilang lebay, terus habis itu cari perhatian, pokoknya nggak banget gitu deh. Lo gak sendiri kok, Sal. Gue yakin juga banyak orang yang lagi ngerasain hal kayak gini, cuma ya mereka sama ditutupin juga. Tapi Sal, kau pernah kepikiran gak untuk coba cari bantuan? Bukan cuma dari temen, tapi dari profesional gitu? Kemana juga, ke psikolog, terus tau gue itu mahal, terus kayak nggak mau deh ribet gitu. Ada yang lebih dekat dan lebih bisa diakses loh. Pernah denger gak kalau Puskesmas punya program buat kita, pelayanan kesehatan mental remaja? Puskesmas seriusan? Soalnya setahu gue ya, dan gue juga biasanya kalau ke puskesmas cuman kayak berobat buat batuk pilek aja. Seriusan, mereka tuh punya program khusus dan bisa pakai BPJS juga. Tempatnya deket, dan seharusnya di sana kita bisa cerita tanpa merasa dihakimin kan? Tapi gimana caranya? Soalnya gue pikirin ya udah mahal, terus ribet, terus bakal ditanya panjang-panjang lebar gitu loh. Tenang, gue udah coba cari tahu. Justru puskesmas itu pilihan yang paling tepat untuk langkah pertama. Puskesmas itu dekat dan mudah. Kamu nggak perlu jauh-jauh ke kota besar atau ke rumah sakit spesialis. Tinggal datang ke puskesmas terdekat yang ada layanan kesehatan mentalnya. Yang kedua, terjangkau. BPJS bisa dipakai loh, jadi nggak bikin kantong jebol. Yang ketiga, puskesmas itu merupakan gerbang pertama yang bisa mendeteksi dini, dan kalau kasus jaringan itu bisa langsung ditangani. Tapi kalau perlu pelayanan lebih lanjut, bisa langsung dirujuk ke psikolog atau psikiater. Karena peran strategis itulah, pemerintah menargetkan pada tahun 2025, sebanyak 50% puskesmas di Indonesia telah memiliki layanan kesehatan mental. Hal ini meningkat dari kondisi sebelumnya yang masih berada di kisaran 38%. Target ini menegaskan bahwa puskesmas diposisikan sebagai ujung tombak perluasan akses layanan kesehatan mental yang lebih merata. Terus, mereka biasanya ngapain aja ya? Cuman ngobrol? Eits, jangan salah, layanannya bervariasi loh. Meliputi 1. Konseling individu. Ini buat membahas stres akademik, kecemasan ringan, atau masalah keluarga. Kemudian yang kedua itu ada konseling keluarga. Ini untuk membantu komunikasi antara kamu dan juga keluarga kamu. Dan yang ketiga itu ada screening dan deteksi dini kesehatan mental. Ini bisa mengisi kuesioner untuk petugas paham dengan kondisi kita. Yang keempat, edukasi sekolah. Di sekolah itu ada program loh namanya Sekolah Sehat, di mana petugas itu datang ke puskesmas untuk sosialisasi. Yang kelima adalah rujukan. Kalau perlu pelayanan lebih lanjut, kamu akan dirujuk langsung ke psikolog atau psikiater. Beberapa puskesmas bahkan udah punya program khusus loh, namanya PKPR, yaitu pelayanan klinik peduli remaja, atau kerjasama dengan sekolah untuk screening kesehatan mental loh. Pertanyaan sekarang, gimana sih cara aksesnya? Tenang, langkah-langkahnya gampang banget. Cukup ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, cek status BPJS Kesehatan. Pastikan apakah kamu sudah terdaftar sebagai peserta BPJS. Hal ini akan menentukan alur layanan yang akan kamu terima. Yang kedua, datang ke puskesmas terdekat. Peserta BPJS datang ke puskesmas yang terdaftar di kartunya. Sementara yang belum punya BPJS bisa langsung mendaftar ke puskesmas terdekat sesuai jam layanan. Yang ketiga, siapkan dokumen. Bawa kartu BPJS jika ada, KTP atau KK, dan catatan medis bila pernah berkonsultasi sebelumnya. Yang keempat, daftar dan ceritakan keluhan. Lakukan pendaftaran dan sampaikan keluhan terkait kesehatan mental yang kamu rasakan. Yang kelima, ikuti screening awal. Tenaga kesehatan akan melakukan asesmen singkat untuk memahami kondisi dan menentukan layanan yang akan kamu butuhkan. Yang keenam, dapatkan konseling.
kamu akan menerima konseling atau konsultasi psikologis untuk membantu memahami masalah kamu, menguatkan terkait coping mechanism, dan juga mendapatkan edukasi kesehatan mental. Yang ketujuh, memanfaatkan layanan tambahan puskesmas. Gunakan layanan pendukung, misalnya kegiatan PKPR atau pelayanan kesehatan peduli remaja bila tersedia di puskesmas terdekat. Oh, sekarang udah lebih jelas sih. Terus ternyata nggak semenyeramkan yang gue bayangin ya. Ya kan, yang penting mulai aja dulu. Nggak perlu langsung cerita semua hal yang berat. Cukup bilang kalau kamu butuh bantuan, itu udah langkah besar kok. Kalau kamu juga ngerasa capek sendiri, bingung, atau ada yang nggak beres, ingat, ngelakuin suatu hal untuk kesehatan mental dirimu itu bukan suatu kelemahan, tapi bentuk keberanian dan juga kepedulian untuk dirimu. Kamu berhak untuk merasa lebih baik. Tempat itu ada, bantuan itu ada, dan langkah pertamanya bisa dimulai dari tempat yang paling dekat denganmu.